kami dari kelas 1B izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Ramadini Putri Ayu Wilbina. Saya Diva Salsabila Cahyani. Dan saya Nadia Aisyah Putri. Saya Tasya Zara. Pada video ini kami akan menjelaskan beberapa materi tentang fisiologi sistem muskuloskeletal, mulai dari sistem gerak hingga keseimbangan cairan dan elektrolit. Jadi, yuk kita simak materi penjelasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem muskuloskeletal. Pengertiannya, sistem muskuloskeletal memiliki komponen utamanya yaitu tulang dan jaringan ikat, di mana di dalamnya sebagai penyusun tubuh yang terdiri dari kurang lebih 25% berat badan dan 50% terdiri dari otot. Mereka bekerja sama untuk menopang dan memberi bentuk tubuh, memungkinkan tubuh bergerak melindungi organ vital, menyimpan mineral dan kalsium fosfor, membentuk sel darah di sumsum tulang. Ada beberapa komponen utama. Yang pertama adalah tulang, yaitu memberikan bentuk, dukungan, perlindungan organ, tempat melekatnya otot, dan menyimpan mineral. Yang kedua ada otot rangka, yaitu melekat pada tulang melalui tendon, berfungsi untuk berkontraksi, menghasilkan gerakan, menjaga postur, dan stabilisasi sendi. Yang ketiga ada sendi, yaitu titik pertemuan antar tulang yang memungkinkan pergerakan seperti fleksi, ekstensi, abduksi, adduksi, rotasi, dan lain-lain. Yang keempat ada ligamen, yaitu jaringan ikat kuat yang menghubungkan tulang ke tulang dan menstabilkan sendi. Yang kelima ada tendon, yaitu jaringan ikat yang menghubungkan otot ke tulang. Fungsi utama yang pertama gerak. Sistem muskuloskeletal berperan utama dalam menghasilkan gerak tubuh, contohnya berjalan, berlari, dan melompat. Yang kedua, proteksi organ vital. Tulang berfungsi sebagai pelindung organ-organ penting dalam tubuh dari cedera fisik, contohnya tengkorak melindungi otak. 3. Hematopoiesis adalah proses pembentukan sel-sel darah yang terjadi di sumsum tulang merah. Contohnya sel darah merah mengangkut oksigen. Yang keempat, penyimpanan mineral. Tulang berfungsi sebagai tempat penyimpanan mineral, terutama di kalsium dan fosfor. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian fisiologi otot. Fisiologi otot sendiri itu mempelajari cara otot bekerja, mulai dari mekanisme kontraksi, pengaturan energi, hingga pengendalian oleh sistem saraf. Ini ada beberapa jenis otot. Yang pertama ada berdasarkan struktur dan lokasi. Itu ada otot rangka atau otot lurik, yang lokasinya itu melekat pada tulang melalui tendon. Cirinya itu bergaris melintang atau lurik, serabut panjang, banyak inti sel, dan berfungsi sebagai menghasilkan gerakan tubuh secara sadar. Contohnya itu otot bisep, tricep, paha, dan betis. Yang kedua itu ada otot polos, lokasinya di dinding organ dalam. Cirinya itu tidak bergaris, sel berbentuk gelendong, satu inti, dan berfungsi gerakannya itu di organ dalam atau peristaltik usus, kontraksi pembuluh darah. Contohnya itu otot usus, lambung, pembuluh darah, dan rahim. Yang ketiga itu ada otot jantung, lokasinya di dinding jantung atau miokardium. Cirinya itu bergaris seperti otot rangka, tetapi bekerja otomatis seperti otot polos. Fungsinya itu memompa darah terus-menerus. Keunikannya tidak mudah lelah, memiliki diskus interkalaris. Yang kedua itu ada jenis otot berdasarkan kontrol. Yang pertama ada otot volunter atau sadar, dikendalikan oleh sistem saraf somatik, contohnya otot rangka. Kita dapat mengontrol gerakannya secara sadar. Yang kedua itu ada otot involunter atau tak sadar, dikendalikan oleh sistem saraf otonom, contohnya otot polos dan otot jantung, bekerja otomatis tanpa disadari. Yang selanjutnya itu ada perbedaan utama ketiga jenis otot tersebut. Jenis dan lokasi ototnya itu yang pertama ada otot rangka telurik. Otot rangka telurik yang melekat pada tulang berfungsi menggerakkan tubuh. Yang kedua, otot polos terdapat pada dinding organ dalam seperti usus dan pembuluh darah. Yang ketiga, otot jantung terdapat pada dinding jantung berfungsi memompa darah. Berdasarkan kontrol otot itu ada otot rangka bekerja secara sadar atau dikendalikan saraf somatik. Yang kedua itu otot polos dan otot jantung bekerja tidak sadar atau disebut saraf otonom. Ciri singkatnya bagian otot rangka itu kontraksi cepat, mudah lelah. Jika otot polos, kontraksi lambat, tidak mudah lelah. Dan jika otot jantung, kontraksi ritmik terus-menerus dan tidak mudah lelah.
Selanjutnya ada fisiologi tulang. Struktur tulang meliputi compact bone, kuat, padat, spongy bone, berongga tempat sumsum tulang, merah, produksi sel darah, kuning, simpan lemak. Metabolisme memiliki sel utama. Yang pertama ada osteoblast, yaitu sel pembentuk tulang, berfungsi sebagai bertanggung jawab untuk sintetis dan mineralisasi matriks tulang, terutama memproduksi kolagen tipe 1 atau osteoid. Yang kedua ada osteosit, yaitu sel tulang dewasa, yaitu untuk mengatur homeostatis, kalsium dan fosfat, serta memelihara matriks tulang agar tetap sehat. Yang ketiga ada osteoklas, yaitu berfungsi untuk melarutkan dan menyerap kembali resorpsi jaringan tulang yang tua, rusak, atau tidak diperlukan. Fisiologi sendi. Yang pertama, sinartosis, berfungsi memberi stabilitas dan perlindungan, menjaga struktur tulang tetap kuat. Yang kedua ada amfiotrosis, fungsinya memberi stabilitas sekaligus sedikit fleksibilitas, menahan tekanan dan beban. Yang ketiga diartrosis, berfungsi memungkinkan gerakan bebas, mendukung aktivitas fungsional tubuh seperti berjalan, menulis. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sendi sinovial. Sendi sinovial sendiri itu adalah sendi yang memungkinkan gerakan bebas karena memiliki rongga berisi cairan pelumas. Komponen utamanya yaitu yang pertama ada ujung tulang atau epifisiis atau bagian tulang yang bertemu membentuk sendi. Yang kedua tulang rawan artikular atau artilago yang melapisi ujung tulang berfungsi mengurangi gesekan dan meredam benturan. Yang ketiga itu ada rongga sendi atau cavum sinovial, yaitu ruang di antara dua tulang tempat terjadinya pergerakan. Yang keempat itu ada cairan sinovial. Cairan ini yaitu kental sebagai pelumas agar gerakan sendi itu halus. Yang kelima ada kapsul sendi. Selubung yang membungkus sendi itu terdiri dari lapisan luar fibrosa, itu lapisan yang kuat. Yang kedua ada lapisan dalam membran sinovial, itu penghasil cairan sinovial. Yang keenam itu ada ligamen, jaringan ikat kuat yang mengikat tulang dengan tulang, berfungsi sebagai menjaga kestabilan sendi. Ini ada komponen tambahan sendi itu. Yang pertama ada meniskus atau diskus artikular sebagai bantalan tambahan. Yang kedua ada bursa sebagai kantung berisi cairan untuk mengurangi gesekan. Yang ketiga itu ada tendon, penghubung otot ke tulang yang membantu gerakan sendi. Jadi kesimpulannya sendi sinovial itu tersusun atas ujung tulang berlapis kartilago, rongga berisi cairan sinovial, kapsul sendi, dan ligamen untuk memungkinkan gerakan halus dan stabil. Frontal, parietal, temporal, oksipital, cervical, thoracal, lumbar dan sakral, humerus juga, radius dan ulna, costae dan sternum, coccygeus, clavicula, scapula, processus xiphoideus. Sekian video penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.